global recovery. For Indo-Pacific strategy. Extremely important role in the Indo-Pacific. In the Pacific, Canada's Indo-Pacific strategy At the Indo-Pacific region. the Indo-Pacific region. Indonesia berfungsi sebagai jembatan alami yang menghubungkan benua Asia dan juga Oseania. Ini adalah salah satu alasan mengapa negara ini dianggap sebagai pemain kunci dalam kawasan Indo-Pasifik. Letak geografisnya di tengah-tengah kawasan ini mempengaruhi dinamika ekonomi, politik, dan keamanan di sepanjang dua samudera tersebut. Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, menjadikannya pemain kunci dalam kawasan Indo-Pasifik. Dengan ribuan pulau dan wilayah maritim yang luas, Indonesia memiliki pengaruh besar dalam perdagangan dan keamanan. Indonesia berupaya mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Indonesia berupaya memainkan peran penting dalam memelihara perdamaian, stabilitas, dan kerjasama di kawasan Indo-Pasifik. Selanjutnya, Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut melalui diplomasi dan dialog. Begitu juga dengan adanya upaya diplomatik yang lain. Negara ini juga menawarkan diri sebagai mediator dalam sengketa-sengketa regional yang terjadi. Indonesia mempromosikan kerjasama regional yang kuat di dalam kerangka ASEAN dan forum-forum kawasan lainnya. Negara ini berperan memelihara perdamaian, stabilitas, serta mendorong kerjasama. Wilayah Indo-Pasifik adalah salah satu yang paling dinamis secara ekonomi di dunia. Ini mencakup beberapa negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, serta jalur perdagangan laut yang sangat penting. Perluasan ini mengakui peran kunci bahwa di dalam wilayah ini, perdagangan global dan pertumbuhan ekonomi sangat bergantung. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik adalah jalur perdagangan utama yang menghubungkan ekonomi-ekonomi utama dunia, dan itu ada di dekat Indonesia. Letak geografis Indonesia terletak pada posisi silang dunia, diapit oleh dua samudra dan dua benua. Kondisi tersebut telah menjadikan laut atau pesisir pantai Indonesia banyak dikunjungi pedagang mancanegara arus perdagangan internasional dari barat ke timur dan sebaliknya. Dalam posisinya tersebut sehingga perairan pantai Indonesia sejak zaman kuno sejatinya sudah mengglobal seiring dengan berprosesnya waktu yang kemudian dari kondisi tersebut menimbulkan kebinekaan di berbagai dimensi kehidupan. Ketika itu kebinekaan lebih awal muncul di wilayah pesisir. Sementara pedalaman karena tidak tersentuh perdagangan internasional cenderung homogen. Kendati demikian seiring proses waktu walau terlambat pedalaman pun mengalami heterogen. Walau tidak sedinamis warga pesisir. Disadari betul, letak Indonesia pada posisi silang dunia telah menjadikan salah satunya Indonesia heterogen di berbagai dimensi kehidupan. Posisi strategis Indonesia juga memberikan keuntungan sebagai simpul jalur transportasi atau lalu lintas perairan dari dan ke berbagai wilayah di penjuru dunia. Memanfaatkan keuntungan dari sisi navigasi, perairan Indonesia paling tidak memiliki 4 jalur perdagangan yang strategis. Jalur tersebut biasa digunakan dunia internasional sebagai jalur transportasi dagang mereka. Kita sebenarnya lebih, tidak hanya 4 jalur pelayaran, lebih dari itu. Jadi kita memiliki beberapa choke points atau titik-titik penting navigasi internasional, Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Lombok, Selat Sunda, Selat Ombai, Selat Makassar. Jadi ada lebih dari 10 sebenarnya. Perairan Indonesia yang merupakan jalur perdagangan internasional, tapi juga banyak perairan kita menjadi jalur perdagangan regional dan jalur perdagangan nasional. Jadi navigasi ini juga memiliki suatu nilai ekonomi yang sangat tinggi. Sebagai negara dengan jalur perlintasan strategis bagi perdagangan dunia, posisi Indonesia sangat menguntungkan bagi kemajuan ekonomi bangsa. Melihat luasnya wilayah perairan Indonesia, pemerintah terus mengembangkan potensi-potensi dan memanfaatkan kekayaan laut tanah air.
Dengan menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga, pemerintah terus mengembangkan sisi produktivitas perikanan, memanfaatkan keindahan alam bawah laut, dan tentu menjaga beragam potensi dengan serangkaian ikatan hukum.